tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, selain Islam bertentangan. Pancasila adalah sesuatu yang orang gunakan untuk melihat dunia. Maka inilah the way of life. Ini adalah filosofi kita, dasar kita untuk melihat, mendefinisikan, memaknai hidup. Jadi karena dia adalah dasar, maka kita menerapkan hidup ini dengan Pancasila. Siapa yang mengganggu Pancasila, yang mengganggu kita semua. Substansi ajaran dari Pancasila yang pertama, ketuhanan Maha Esa, itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa artinya negara ini karena multi agama, maka yang dinaikkan itu jangan teks salah satu agama, tetapi nilai universal dari seluruh agama ini kemas di dalam ideologi negara Republik Indonesia. Maka yang beda tidak usah dipaksa sama, tetap yang sama jangan sekali-kali dibedakan. Maka rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Sudah jelas itu, jangan ditanyakan lagi. Paling penting lagi, umat Islam akan membuat khilafah. Ini tanda kebangkitan umat Islam. Mujahid, mujahidah dari HTI. Itu apa lagi? Ya kita gebuk, kita tendang. Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Khilafah itu ajaran Islam. Khilafah itu ada dalam koridor Pancasila. Pancasila yang kita buat ini adalah Indonesia ini sudah khilafah sebenarnya dalam konteks ini. Ketika khilafah yang berdiri pada bentuk kekuasaan internasional menghilangkan sekat-sekat negara. Orang yang melakukan pembangkangan itu bugot adalah orang-orang yang melanggar dan itu hukumnya haram. Kita tidak ada lagi sekat dan segala bentuk ormas lainnya. Kita satu umat Islam. Kita hanya berjalan di koridor sami'na wa ata'na, taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang harus kita lakukan di dalam perubahan besar ini adalah menegakkan khilafah, 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 khilafah. Kita juga harus tanggap dan siap menghadapi perang cyber, menghadapi intoleransi, menghadapi radikalisme, menghadapi terorisme, serta menghadapi ancaman yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu, mesti perang dulu. Yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing, jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Perancis, Ernst Renan, dawe napa? Raison d'être d'une nation. Alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah, terus Bung Karno mendesakan Reno, berdirinya bangsa Indonesia itu karena cita-cita saya dan teman-teman saya itu sederhana, satu dan sama. Bagaimana caranya menjaga warisan para pahlawan kita dulu supaya negeri ini bisa hidup dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Semua punya kesempatan yang sama. Perbedaan itu ada untuk mengajarkan kita semua. Sebuah video yang memperlihatkan pengacara kondang Egy Sujana
menegaskan bahwa selain Islam, semua ajaran agama di Indonesia bertentangan dengan Pancasila, viral di media sosial. Video Egy Sujana menyebut selain Islam, semua ajaran agama bertentangan dengan Pancasila itu diunggah pengguna Twitter Huricorn, seperti dilihat pada Jumat 7 Januari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menilai pernyataan Egy Sujana tersebut egois. Maka dari itu, ia mempertanyakan di mana Egy belajar agama. Entah belajar agama di mana si Peggy ini. Karena Islam yang aku pelajari itu toleran dan belum pernah mengajarkan egois. Sebab itu, negara ini dibentuk ulama-ulama dulu, bukan negara Islam. Cuit netizen Huricorn. Selain itu, netizen tersebut juga mengutip ulang pernyataan Egy Sujana di video itu, yang meminta agar ajaran selain Islam dibubarkan. Egy Sujana, ajaran-ajaran lain selain Islam bertentangan dengan Pancasila. Ajaran selain Islam dibubarkan, tuturnya. Dilihat dari video itu, tampak Egy Sujana menegaskan bahwa selain Islam, tidak ada ajaran agama lain di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Ilmu saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam, bertentangan, ungkapnya. Ia pun lantas menyinggung sejumlah agama lain selain Islam terkait hal itu, yakni Kristen, Hindu, dan Buddha, yang menurutnya bahkan tak punya konsep Tuhan. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama, kata Egy. Berdasarkan pengetahuannya itu, maka Egy Sujana menilai tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila, sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ajaran-ajaran lain selain Islam bertentangan dengan Pancasila, sila pertama, ujar Egy Sujana. Oleh karena itu, menurut Egy Sujana, ajaran agama lain selain Islam harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka saya sudah ingatkan tadi, konsekuensi hukum jika Perpu diterima, maka hukum berlaku berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensinya, hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan, tegasnya. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Yang diperangi siapa? Saudara Muslim sendiri. Ini lucu kita lihat, ini jihad apa? Kalau Muslim sama Muslim sendiri pukul-pukulan itu katanya jihad. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuan yang nggak bisa pisah. Ya gimana nih perang itu kono wong ekstremis. Lalu mana nih jihad itu orang hubungannya kayak perang jihad mana loh? Berjuang ke jahadaya jadi jihadan itu kangelan loh. Antara kangelan itu disebut loh. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Orang tahunya kan bahwa jihad itu perang. Jadi perang terus, bahwa jihad itu bunuh-membunuh. Sebetulnya Rasulullah tidak pernah mengajak seperti itu. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh, ini saya sedang jihad ini. Perang dulu baru damai. Jihad tuh nggak harus pedang toh. Abi sekarang nggak berjihad dengan pedang, tapi berjihad dengan ilmu. Pedagang bisa berjihad dengan dagangannya, guru bisa berjihad dengan mengajarkan ilmunya. Oleh karena itu, konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Masing-masing merasa dirinya benar, itu sudah orang yang tidak benar. Orang kalau sudah merasa dirinya saya benar, orang tidak benar. Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Makanya di fikih itu nggak ada bab jihad, ada bab kita. Kalau jihad ya ngaji ya jihad, mempertahankan kemiskinan ya. Konstruk berpikir saya berdasarkan Al-Quran. Saya baca letter lah. Silahkan. Letter lah. Silahkan. Dan nggak pakai logika saya, pakai Quran. Makanya zaman ini banyak orang yang kurang paham. Jadi jihad itu pokoknya harus marah,
ya, harus teriak-teriak pergi ke satu tempat untuk bukan. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Jihad itu diri kamu dulu, kamu benahi. Setelah kamu bisa membenahi diri kamu, benahilah orang lain seperti engkau membenahi dirimu. Ayat ini udah 1443 tahun lalu, tapi masih aktual hingga hari ini. Nggak mungkin kalau bukan wahyu. Jihad dan nafas itu lebih utama daripada jihad perang-perang itu. Ini kata Rasul. Lah orang sekarang kan maunya perang. Bukan perang. Perangi diri kamu waktu kamu ingin perang dan kamu mengatakan orang lain. Yang diperangi siapa? Saudara muslim sendiri. Karena kau yang bikin nggak santai. Nah, ya sudah, kalau santai lu jangan ngomong, diam. Ini kan kamu jihad kepada orang-orang yang maksiat misalnya. Orang maksiatnya kamu pukuli, kamu bermaksiat, kamu tenang aja begini. Mesti pukul juga diri kamu. Bukan benahi orang lain, kamu pukuli. Tapi ini sama diri kamu tidak pernah pukul sendiri. Kalau kamu tidak ingin memukul diri kamu, jangan pukul orang lain. Nasihat itu lebih indah.